selain memberikan dampak kurang baik, pandemi rupanya beri hikmah bagi industri kedai kopi nasional. Ya, bagi mereka yang rajin melakukan inovasi, pandemi justru memberikan hikmah tersendiri. Pandemi Corona mengubah tren bisnis kopi pada 2021. Pemilik usaha kedai kopi diperkirakan semakin bersaing memperebutkan pelanggan dengan sajian minuman kopi berkualitas, harga terjangkau dan konsep gerai lebih sederhana. Ketua Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia Mulyono Susilo mengatakan, pandemi Corona menyebabkan permintaan dan konsumsi kopi dari hulu hingga ke hilir menurun. Dari sisi hulu, permintaan kopi Arabica mengalami penurunan baik di sisi ekspor maupun perdagangan lokal. Sedangkan Robusta mengalami anomali karena pada awal pandemi permintaan naik cukup tinggi, didorong kekhawatiran terjadinya karantina wilayah atau lockdown. Namun ternyata bagi kedai kopi yang melakukan berbagai inovasi, sejumlah coffee shop justru penjualannya mengalami peningkatan. Hal ini tentunya didukung dengan perubahan strategi. Perubahan strategi penjualan menggunakan platform online membawa peningkatan penjualan yang signifikan. Melihat bahwa konsumen ingin hal yang mudah untuk diakses, sehingga tren penjualan secara online mampu memberi peningkatan penjualan. Menambah produk yang dijual secara online seperti cup dan alat seduh yang sejalan dengan tren home brewing di masyarakat, rupanya dapat menjadi pendongkrak penjualan. Bahkan peningkatan penjualan kopi secara online dan take away berdasarkan data Specialty Coffee Associations mencapai 109% di seluruh dunia. Inovasi yang dibuat melalui penambahan produk baru membawa dampak pada penjualan. Berbagai sumber IDX Channel. Oke, kalau kita ngomongin soal perkopian, ini kan sudah jadi satu gaya hidup gitu ya bagi masyarakat. Dan untuk membahas lebih jauh lagi soal tema kita di pagi hari ini, soal serunya bisnis kopi lokal nih, Wiki dan juga pemirsa sudah tersambung melalui Zoom dengan Sylvia Surya, CEO dari Kopisu. Halo, selamat pagi Mbak Sylvie, gimana kabarnya? Halo, selamat pagi Kak. Baik, Kabar terima baik kasih. Ya? Sudah bergabung bersama kami di Kreatif di Power Breakfast. Ini kita langsung ngobrol sama CEO Kopisu tuh luar biasa gitu ya. Satu hal yang memang sangat-sangat ditunggu-tunggu gitu. Oke, Mbak Sylvie, kalau kita bicara mengenai awal mula Kopisu, waktu itu seperti apa sih awal mula didirikannya? Oke, awal mulanya itu kita starting di tahun akhir 2018. Berdasarkan memang keinginan kita untuk memilih coffee shop dengan modal yang tidak terlalu besar, tapi bisa membuat kopi yang berkualitas. Akhirnya di akhir 2018 itu kita nekat nih, aku dan partnerku yang lain ini juga untuk mendirikan Kopisu. Jadi ya singkat cerita, cuma berdasarkan berangkat dari kita suka, akhirnya kita bikin bisnis Kopisu ini. Gitu. Oke, didirikannya dari 2018, tapi pasti ketika didirikan ini kan ada challenge atau ada tantangan saat mendirikan Kopisu. Itu apa aja sih, Mbak Sylvie? Oke, kalau ditanya tantangannya tuh ya pasti banyak banget ya, apalagi bisnis F&B itu begitu cepat, dinamik sekali. Jadi kayak hari ini kita bikin, besok udah ada 10 brand lagi yang muncul. Gitu. Jadi ya memang kendalanya dimana kita juga bagaimana nih kita pengen menciptakan kopi yang berkualitas dengan harga yang affordable. Tapi ya puji Tuhan juga akhirnya kita bisa melewati hal tersebut dan sampai di titik kita menemukan unique selling point Kopisu sendiri untuk sampai Kopisu itu betul-betul dikenal oleh masyarakat. Gitu. Oke, namanya kenapa sih Kopisu? Kopisu itu sebenarnya adalah nama belakang dari partnerku, dan kemudian Su itu sendiri kalau di bahasa Jawa artinya besar dan baik. Dan makanya mungkin nama beberapa tokoh Indonesia itu kan berawal dari SOE itu kan. Nah, kita juga filosofi itu yang ingin kita bawa, bahwa kita pengen tuh Kopisu ini menjadi sesuatu brand kopi yang besar dan baik. Oke, baik. Ya, akhirnya kita tahu alasannya di balik nama Su gitu ya. Oke. Betul. Ya, Mbak Sylvie, sebelum meluncurkan bisnis yang kemudian sampai sekarang digeluti lah oleh Kopisu sendiri, sebuah bisnis yang memang pemainnya sudah cukup banyak. Sebelum meluncurkan bisnis ini, apa yang dilakukan oleh tim nih? Oke, yang pasti sebelum meluncurkan sebuah brand,
kita tuh kecenderungannya selalu mengadakan riset. Ya risetnya nggak perlu yang sampai canggih banget, tapi di mana kita tuh bisa tahu siapa aja kompetitor kita, produk-produk apa yang kira-kira bakal disukai oleh masyarakat. Hal-hal kecil-kecil seperti itu sih yang menurutku penting banget. Kemudian price positioning, di mana konsep dan price positioning yang kita hadirkan itu cukup align gitu. Makanya Kopi Su sendiri kan dari awal DNA-nya adalah ingin menjadi bisnis kopi yang masif dan juga harganya affordable gitu. Jadi hal tersebut menurutku riset itu penting banget dilakukan oleh teman-teman yang ingin mulai menjalankan bisnis, terutama di bisnis kuliner. Nah, kemudian Mbak Silvi, saat ini kan minum kopi udah jadi gaya hidup bagi masyarakat, termasuk masyarakat Indonesia. Dan akhirnya hal tersebut juga membuat pertumbuhan kedai kopi itu semakin banyak. Nah, Mbak Silvi sendiri melihat persaingannya saat ini seperti apa sih? Oke, sebenarnya persaingan itu menurutku nggak selalu melulu menjadi sesuatu hal yang negatif. Dengan adanya persaingan yang justru menurutku bisnis kopi itu terus bertumbuh, artinya bahwa bisnis kopi ini semakin menjadi keseharian, menjadi kebutuhan masyarakat. Makanya kenapa tiap hari kayaknya ada aja yang muncul brand-brand baru. Mungkin cara mensiasatinya adalah kita harus tetap tahu brand kita tuh gimana, brand kopi itu seperti apa. Jadi biar kita tuh bisa punya karakter sendiri, di mana tuh orang-orang melihat kopi itu berbeda dengan yang lain. Kalau kita itu dari segi branding dan segi produk itu bisa dibilang cukup berbeda dengan yang lainnya. Seperti itu, Kak. Oke, sisi positifnya adalah kalau semakin banyak persaingan, membuat kita semakin tergerak untuk melakukan inovasi dan mengeluarkan hal-hal yang lebih menarik dan baru lagi gitu ya. Oke, dan juga sebetulnya kuenya terlalu besar untuk bisa dinikmati sendiri aja gitu ya. Makanya kemudian sebetulnya ketika ini dimanfaatkan oleh banyak pemain kopi lokal ya nggak masalah gitu. Karena memang kuenya besar dan masyarakat yang menyukai kopi terus tumbuh gitu. Nah, bicara soal strategi bersaing, tadi mungkin Anda sudah ngasih bocoran nih Mbak Silvi. Salah satunya adalah dengan melakukan inovasi. Apalagi strateginya untuk kemudian bisa mengakali persaingan yang sangat-sangat ketat nih di kopi lokal ini. Oke, kayak tadi sempat di-mention juga bahwa kita harus tahu behavior customer, terutama di masa pandemi ini kan semua shifting menjadi online. Nah, bagaimana kita bisa memanfaatkan platform-platform online itu dengan baik, ya misalnya mengadakan promo, mengadakan campaign, mengadakan kolaborasi bersama platform-platform digital itu yang menurutku untuk saat ini sungguh sangat penting dalam mengembangkan dan menjadi strategi bisnis kita. Gitu. Oke. Nah, kemudian menurut Mbak Silvi sendiri nih, ketika persaingan semakin ketat, tentunya kan inovasi juga terus dilakukan. Nah, pentingnya melakukan inovasi dalam bisnis kopi kekinian tuh seberapa besar gitu, seberapa penting lah kita melakukan inovasi. Biasanya Kopi Su sendiri melakukan inovasi itu apa? Sebulan sekali atau mungkin dalam jangka waktu berapa lama? Oke. Kalau dalam berinovasi sendiri, dari segi produk itu kita pasti minimal 3 bulan sekali selalu mengeluarkan produk terbaru. Itu yang dimana kita ngelihat juga F&B itu kan orang-orang kan butuh sesuatu yang baru at least 3 bulan sekali. Kemudian kalau dari segi campaign juga kurang lebih kita hitungnya per SKU ya. Per SKU itu jadi selalu ada campaign dan kolaborasi terbaru dengan brand-brand lainnya. Oke. 3 bulan sekali ya melakukan inovasi. Inovasi dan juga kolaborasi itu kuncinya gitu ya. Mbak Silvia, kalau bicara mengenai market dari Kopi Su sendiri dari awal didirikan sampai dengan sekarang itu growth-nya udah berapa persen? Oke, kalau di tentang growth itu mungkin aku bisa bilang sekitar 30 sampai 40% ya dari awal 2008 dari start kita mulai. Selain karena demografinya semakin luas, jangkauan usia customer peminum kopi itu juga semakin bertambah. Bahkan mungkin yang tadinya usia 15 tahun, usia SMP hingga SMA itu nggak minum kopi, sekarang malah sudah terbiasa dengan minum kopi gitu sih. Oke. Kemudian target kedepannya dari Kopi Su sendiri apa nih Mbak Silvia? Oke, target Kopi Su sendiri ingin terus mengekspansi outlet, ekspansi store-nya agar semakin mudah dijangkau oleh customer.
Dan mudah-mudahan juga Kopi Su ini bisa kita bawa di luar Indonesia, mungkin ke market Southeast Asia. Ya mudah-mudahan semoga semua lancar. Oke. Nah, kalau ingin lebih dikenal sama masyarakat gitu ya Mbak Silvi, strategi apa lagi yang akan dilakukan nih oleh Kopi Su? Oke, strateginya adalah salah satu yang tadi aku sudah mention mungkin adalah kita harus melek terhadap perubahan digital. Kita harus bisa adaptif juga dengan situasi dan kondisi yang terjadi pada saat ini gitu. Dimana sekarang platform-platform digital itu semakin banyak pilihan. Jadi menurutku semakinlah kita dekat dengan mereka itu gitu. Dimana kita bisa ekspansi market kita menjadi lebih luas. Baik. Sukses selalu untuk Kopi Su dan juga target-target yang ingin dicapai. Mbak Silvi, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sukses untuk Anda. Banyak, Pak. Sehat selalu, sampai jumpa. Terima kasih, sampai ketemu lagi.